gue cukup percaya silence itu hal yang sering dilupakan sama orang sama seniman atau musisi yang emang berkarya. Karena kan lo harus bikin terus kan. Tapi bagian dari bikin adalah si diemnya itu juga sebenarnya. Kalau lagu nggak ada diemnya kan capek ya nyanyinya. Jadi emang harus tahu kayak kapan diemnya. Dan sebenarnya gue juga ngerasa kayak ide itu datang di saat kita diam. Titik gimana ya jawabnya ya? Mencari tempo yang tepat sih. Mencari tempo yang tepat dengan adanya rilisan ya. Karena tadinya pekerjaan gue banyak di rumah gitu. Mungkin gak akan berubah banyak juga, cuma karena ada rilisan ini jadi kayak ada satu hal lain yang sama pentingnya yang harus gue urusin gitu. Jadi mencari tempo yang tepat. Udah mulai promosi lagi IG. Iya, bikin konten. Teman-teman deket. Semua teman-teman dekat di Jakarta. Karena ya sepanjang hidup gue dari gue lahir gue di Jakarta. Dan ya banyak teman-teman yang memang udah dari awal gitu. Dan dekatnya pas di Jakarta, pas gue pindah itu berasa banget sih. Gak ada, sama makanan gak ada sate ayam yang gue suka di Ubud. Di sana banyak satenya enak-enak. Iya, sate ayam tapi spesifik, sama nasi uduk gak ada yang gue suka. Banyak sate babi ya. Iya. Meskipun gue bisa makan juga, aman. Enggak. Karena gue udah gak bisa main drum sebagus itu. Ya zaman dulu kan karena belajar terus kayak ya setiap hari main, jadi cukup bisa main lah, ngikutin tempo, ngikutin lagu. Sekarang sih gak bisa. Abis drum berarti lu belajar gitar? Abis drum belajar gitar. Terus pas belajar gitar itu sebenarnya gara-gara gue pengen nulis lagu. Terus kayak nulis lagu pakai drum agak susah ya. Kayak nggak ada yang nemenin gitu. Akhirnya gue mencari-cari. Adek gue yang duluan les gitar. Band les gitar. Terus dia punya gitar. Akhirnya gue coba mainin. Baru mulai nulis lagu gara-gara itu. Kalau di zaman itu ya gue suka banget. Dia sebenarnya seband sama bokap gue namanya Om Amos Cahyadi. Dan salah satu drummer yang gue suka style mainnya gitu. Jadi di zaman itu sih gue suka banget dia ya. Kayak gue sempat dibikinin buku-buku zaman dulu yang bisa di customize namanya gitu. Terus apa? Kayak bukan zaman gue tapi ya. Iya, dulu banget, zaman dulu banget. Jadi kayak lo bisa customize ceritanya mau apa gitu. Jadi gue ceritanya jadi karakter di dalam buku itu. Terus gue bilang di situ gue pengen bisa main drum kayak Om Amos. Masih ada nggak? Gak ada bukunya, udah gak ada. Mungkin kalau ada thrifting yang nemu bisa dikabarin. Sebenarnya bisa sampai ke film waktu itu karena coba-coba. Gue tuh masuk industri musik lah sebenarnya. Itu umur 17 tahun. Terus di manajemen gue pas banget memang kayak nggak cuma musisi yang ada di manajemennya. Jadi kita tuh terpapar dengan banyak bentuk entertainment dan industri-industrinya lah masing-masing gitu. Ditawarin lah film, terus gue kayak, cobain aja lah gitu. Jadi sebenarnya nyoba gitu. Terus akhirnya jadi ada beberapa film. Cuma sekarang sih kayak kalau ditawarin main film lagi, gue doyan di studio sih. Emang doyannya kerja di belakang gitu, maksudnya bikin musik. Gue sinetron pernah hampir banget. Jadi udah syuting pilot cuma sinetronnya gak jadi. Jadi waktu itu pokoknya ada kayak, gue ingat nih ceritanya. Pokoknya sepanjang gue berkarir gak pernah kepikiran lah main sinetron. Cuma waktu itu udah berapa lama kayak lagu gue gak ada yang naik-naik. Jadi label gue juga udah mulai kayak gimana nih. Terus gue kayak wah tapi gue butuh uang lagi. Terus salah satunya yang kayak menggiurkan karena ada tawaran sinetron dan bayarannya oke di saat itu. Gue kayak apa gue ambil aja ya. Ya udah akhirnya nyoba syuting pilot. Terus ini udah bener-bener last ditch effort karena gue nggak tahu caranya acting di sinetron dan beda banget kan. Maksudnya lo juga harus yang tiap hari banget gitu syuting. Gitu ya? Dan bisa banget kayak lo seminggu emang jadwal lo udah itu doang. Jadi gue akan meninggalkan musik nih ceritanya gitu. Itu kejadian gue syuting pilot, tiba-tiba gak berapa hari dari itu lagu gue yang main itu tiba-tiba halo-halo gitu dia kayak jadi ada panggung lagi. Terus gue kayak gila, gak jadi loh. Akhirnya jadi manggung lagi aja. Tapi situ jadi pemeran utama? Iya.
Cuma nggak pernah rilis. Nggak pernah rilis. Posternya tapi udah dibikin. Udah. Udah lihat dari review. Udah. Cuma nggak jadi. Gue tuh kayak akhirnya kayak melihat karir gue sebagai dua fase gitu. Ada yang masih belia. Terus sama yang sekarang kayak apa yang gue bikin sekarang. Karena beda banget sih. Rasanya beda banget gitu. Oke. Kalau gue sama dia udah jauh lebih dalam dari itu ya. Karena kita kakak adik. Dan maksudnya gue sama Ben tuh ngobrol banget. Dan kita sukanya tuh kayak per project gitu. Kayak misalnya sekarang album Senang Oke Sedih Gak Apa-apa. Paletnya begini, moodnya begini. Nah dia tuh mikirin itunya juga gitu. Jadi dia mikirinnya nggak cuma untuk kayak sekali kayak gue datang ke media apa atau kayak gue photoshoot. Dia tuh mikirinnya kayak oh di album ini lo ntar gini seru lah pokoknya. Dia emang suka banget fashion. Dia suka banget fashion dan gue suka di direct sama dia karena dia punya alasan di balik semua yang itu yang bikin gue seneng sih. Ada. Tapi biasanya yang ya banyak juga sih lagu yang kayak gitu. Banyak juga yang susah sih. Yang kayak berminggu-minggu gitu kayak ini apa lagu kayak nggak dapet gitu. Cuma gue selalu mencoba untuk bikin lagu kayak gitu sih dengan kayak ya udah hari ini kita mau bikin apa se-effortless mungkin gitu. Yang beruntung dan prosesnya juga seperti itu tuh lagunya Nadif yang Penjaga Hati. 200 juta. Gue nggak tahu berapa. Udah lost count ya. Gue nggak pernah lihat sih sejujurnya. Yang tahu manajer gue kayaknya. Nah jadi lagu itu tuh bikinnya bener-bener itu salah satu lagu pertama kayaknya yang kita bikin bareng. Terus bikinnya cepet. Dia udah bawa kayak setengah lagu gitu. Terus kayak bikin musiknya juga di hari yang sama cepet. Terus kita kayak take vokal aja kali hari ini. Ya udah take aja. Jadi di rumah gue tuh sebenarnya nggak proper lah buat take vokal. Karena ruangannya kayak ya gini nih motor lewat apa segala ya kedengeran gitu. Nah tapi di hari itu kita kayak nggak apa-apa kali take vokal hari ini. Iya moodnya kayak lagi dapet gitu. Ya udah akhirnya kita take hari itu sampai Jakarta dia nggak mau retake vokalnya. Udah. Jadi akhirnya jadinya gitu aja gitu. Dan kadang-kadang menurut gue lagu yang nggak terlalu dipikirin biasanya mungkin nggak tahu ya nyampe ke orangnya juga karena kita bikinnya juga plong gitu. Mungkin nyampe ke orangnya lebih enak. Mungkin ya. Menurut gue itu hal paling penting dalam production sih. Jadi kalau gue melihatnya bagaimana moodnya orang itu di hari itu. Terus kayak apa yang pengen dia sampein. Apa yang sebenar-benarnya dia pengen sampein gitu. Kayak ngobrolnya, dari kayak tujuannya dia mau apa. Terus gimana gue ngeset mood ruangannya. Terus gimana gue juga kayak agak nurunin gue dikit supaya dia bisa cerita. Karena yang paling penting kan apa yang dia mau omongin, bahkan bukan dianya sebagai figur atau sebagai orang gitu. Kadang kalau baru ketemu sekali dua kali belum tentu keluar kan. Makanya gue kayak selalu memposisikan diri sebagai orang yang banyak denger aja gitu. Banyak dengerin dia mau ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Dan iya pada akhirnya itu sih yang paling penting. Kalau bisa menjadi pendengar yang baik juga. Karena butuh meng-capture momen itu kan. Iya. Kayak foto sebenarnya pasti ada sih. Dan kita untungnya kayak selalu mencoba membawanya cukup santai. Jadi kayak biasanya kita ada lebih dari 1 hari. Jadi biasanya hari pertama tuh agak kenalan dulu. Nah biasanya di hari pertama tuh rada kayak nyari nggak ketemu angle ini nggak ketemu. Kita nyoba banyak angle. Hari kedua ketiga biasanya udah agak cair, agak lebih bisa ngobrol, agak mulai keluar cerita-ceritanya gitu. Tapi gue tuh nggak suka ngorek sebenarnya. Gue tuh nggak suka ngorek kayak cerita atau kayak ini siapa sih? Itu gue nggak suka. Gue pengen dapet rasanya, gue nggak pengen tahu orangnya siapa. Jadi tapi kalau dicerita ya udah lah ya. Cuma bukan itu tujuannya gitu, kayak gue pengen tahu apa sih yang lo rasain gitu. Waktu lo di momen kayak gini apa yang lo rasain. Jadi itunya jauh lebih penting sih buat gue. Dan not necessarily gue harus jadi temenan sama dia. Karena yang paling penting pertemuan kita ini untuk bikin si lagu ini jadi sesuatu yang emang dia mau bawa seumur hidup kan. Ada tapi karya gue sendiri. Mungkin karena ke diri sendiri ya. Jadi agak lebih kritis. Kalau buat orang nggak ada lagi. Gue selalu melihatnya sebagai journey aja gitu. Gue semakin di tahun sekian gue makin jago apanya gitu. Kayak ngedit vokalnya makin bagus nih atau kayak main gitarnya gue lebih rapih di masa itu gitu. Cuma gue nggak pernah
kayak aduh harusnya gue gini ya. Itu nggak ada kalau di lagu orang. Kalau di lagu gue banyak. Ada nggak album spesifik yang kayak kurang nih sebenarnya? Beda-beda di setiap masa. Oke. Jadi kalau sekarang mungkin gue agak susah relate sama album gue yang judulnya Seperempat. Cuma waktu gue bikin Seperempat, gue sangat tidak bisa relate dengan album gue yang pertama. Tapi sekarang gue sama album pertama gue malah kayak, album pertama gue oke juga ya. Ada gitunya. Akhirnya enggak sih, karena jadi kayak kebiasaan kan. Maksudnya gue tuh percaya inspirasi itu nggak bisa cuma ditungguin tapi harus diniatin gitu loh. Jadi akhirnya waktu gue bikin album Semenjak Internet, satu sebelum yang sekarang, itu tuh gue 10-5 pokoknya gue duduk di studio bikin sesuatu atau belajar untuk bikin sesuatu, nonton YouTube lah atau apa gitu. Jadi mau gue dapat lagu nggak dapat lagu atau lagunya jelek, gue harus duduk di situ gitu. Dan akhirnya itu yang gue bawa sampai sekarang, jadi workflow gue sama. Dan sejauh ini akhirnya kalau stuck pasti adalah ya hari-hari baik, hari jelek gitu ya. Maksudnya ada hari-hari yang kayak gue ngerasa jadi jelek banget sih, yang gue bikin hari ini kurang banget gitu. Cuma selalu kan prosesnya panjang ya. Jadi gue selalu melihat kayak kalau hari ini gue gagal, at least besok gue bisa bikin lebih baik sedikit daripada hari inilah gitu. Jadi gue lebih percaya dengan long game-nya dibanding kayak, hari ini stuck gimana ya gitu. Dan untungnya belum pernah yang sampai kayak stuck lama banget. Tapi menurut gue juga karena gue selalu sifatnya kolaboratif. Gue nggak pernah kerja sendiri banget kalau kayak nulis apa segala. Cuma kalau bikin musik ya memang sendiri, tapi gue ngerasa kayak ya musik tuh gue perlu kerjain aja gitu. Tapi kalau bikin lagu kan kadang kayak, aduh bikin apa ya, ngebahas apa gitu. Harus ada konteks, harus ada si artisnya nyaman apa enggak bawain tema itu. Jadi gue selalu menginvolve si artisnya atau penulis lagu lain buat bikin lagunya. Jadi kayaknya itu membantu supaya tidak stuck. Enggak. Demi apa? Enggak. Iya beberapa, tapi jadi lagu itu tuh salah satu awal mulainya album ini mulai. Jadi gue waktu itu belum kayak ada rangka albumnya gitu. Baru ada lagu itu sama ada satu lagu lagi si Problematika track 2 di album. Nah itu gue dengerin ke teman-teman kayaknya versi very very early demo. Kayak masih musik dasar sama vokal juga masih seadanya. Cuma di album ini gue gak banyak ngasih denger ke orang sih. Gue cukup kayak ya kita aja gitu, gue di rumah aja sama bini gue, sama anak gue, sama manajer gue yang di Jakarta. Mulainya iya. Sebenarnya udah ditabung dari situ ya? Dibilang nabung juga enggak. Lebih kayak kalau abis bikin album tuh selalu ada gini soalnya. Oh next albumnya gue mau bikin ini nih. Cuma biasanya berubah total. Tapi itu kayak sekarang albumnya udah rilis gitu, gue ngerasanya kayak, gue ada konsep nih. Cuma gue nggak tahu 2 tahun 3 tahun lagi kepake apa enggak. Cuma ya gitulah. Dia berangkatnya gitu waktu itu. 80 ini tuh sebenarnya tentang akhirnya menjadi lagu yang buat gue tentang menerima kalau nggak semuanya tuh harus terjadi dengan apa yang kita mau gitu, sama seperti apa yang kita mau. Dan backgroundnya sebenarnya gue tuh punya mobil yang gue udah pakai lama banget, teman gue selama 11 tahun. Terus gue pengen ngasih lagu ini buat si mobil itu karena udah gue jual akhirnya. Oh iya, yang pakai road trip kemarin beda? Itu yang dulu banget. Gue lumayan sering road trip. Jadi dia nih lumayan lumayan sering gue bawa keluar kota lah si mobil gue yang pertama ini. Nah, akhirnya gue ganti mobil kedua kali dalam hidup gue. Dia gue jual, tapi sebelum dia jual gue kayak gue harus ngasih gift lah buat dia. Jadi lagu ini tentang itu yang tadi gue bilang, tapi backgroundnya adalah gue lagi nyetir gitu. Jadi kayak ceritanya gue lagi nyetir mobil ini dan gue lagi mikirin hidup gue lah gitu. Kenapa 80 tuh speed yang enak buat nyetir sambil mikir. Karena 60 kepelanan, 100 tuh agak kayak udah, kecuali mobil lo mahal banget ya. Mobil gue nggak semahal itu, lumayan lah. Jadi agak getar tuh cepet. Akhirnya ya gue kayaknya bisa menerima kalau
sempurna itu yang terbaik yang bisa terjadi di saat itu. Kayaknya umur saat ini ya dan gue setuju berubah setiap waktu. Mungkin kayak pas kecil lo melihat sesuatu yang sempurna tuh kayak oh perfect gitu, nggak ada celaknya gitu, nggak ada jeleknya. Tapi justru di umur sekarang yang 21 ini gue ngerasa ketahuan dong kalau itu. Gue ngerasanya ya sempurna tuh apa yang terbaik di saat ini harus terjadi dan akhirnya terjadi sih. Mungkin nanti berubah lagi nggak tahu. Tapi gue ngerti sih dan memang begitu. Jadi waktu di album ini ada satu track judulnya Sebelum 30. Gue nulisnya pas gue umur 31. Enggak. Gue umur 30 gue nulis. Karena gak tahu gue ngerasanya kayaknya gue harus umur 30 dulu deh. Baru gue bisa ngomong tentang perjalanan gue ke 30. Dan banyak hal yang gue pikir di sebelum umur 30 tuh beda banget sama pas gue actually 30, 31, sekarang 21. Gue ngerasanya beda banget. Kayak apa yang gue mundur ya, maaf. Ya gue ngerasanya beda aja gitu cara gue melihat. Ya mungkin tadi kesempurnaan itu, cara gue melihat kesedihan, cara gue melihat kesenangan gitu. Akhirnya gue nggak mau bilang lebih mature ya, cuma kayak mungkin karena gue akhirnya harus belajar untuk menerima si apapun itu yang datang ke gue dan lebih legowo dengan semua hal yang datang ke gue yang nggak bisa gue kontrol. Jadi akhirnya membuat beberapa hal tuh perspektifnya jadi beda aja daripada pas gue lebih muda gitu. Simple bangetnya kalau dalam satu kata mungkin acceptance, penerimaan lah. Kayak gue tuh sebenarnya dapat judulnya dari albumnya No Stress. Riset banget nih, mantap. Gue suka banget lagu itu, coba gue lupa judulnya apa. Jika senang jangan terlalu, jika sedih. Waktu gue denger gue nggak ngerti. Pertama kali denger, mungkin gue umur 20-an, early 20-an. Gue cuma suka nadanya, gue suka suara mereka. Terus pas makin kesini baru kayak oh itu ya maksudnya. Dan akhirnya makin dalam di gue gitu lirik itu. Terus akhirnya gue kayak ya kayaknya lucu juga ya kalau ini jadi judul album gitu. Senang oke, sedih nggak apa-apa. Karena banyak kerjaan. Tapi sebenarnya karena gue sih. Masalah itu di gue. Sorry banget ya. Gue nggak pernah ngasih deadline ke produksinya. Jadi gue waktu itu ngasih deadline hanya untuk penulisan lagu. Cuma sebenarnya kan yang lama itu di studionya bikin musik apa segala, rekaman ini rekaman itu, dan gue ngerjain banyakan sendiri. Cuma ada satu lagu Bagasi itu yang dikerjain sama Enrico. Jadi sisanya gue produce sendiri dan ternyata pas nggak dikasih deadline, halo, tidak jadi. Asli nggak slow banget sih sejujurnya. Kayaknya menurut gue orang tinggal di mana aja bisa hidup kayak gitu sih. Kalau itu belum tentu. Karena sebenarnya menurut gue tergantung apa yang lo kejar dan lo mau men-sacrifice bagian apanya. Kayak gue tuh akhirnya baru bisa kerja dan ngasih libur itu bukan karena gue tinggal di Ubud, tapi karena gue dan manajer gue akhirnya kayak kita nemuin formula gitu. Dan oh ini kayaknya sehat ya buat kita gitu. Jadi sebenarnya buat semua orang bisa. Tapi kayaknya gini, kayak seberapa banyak yang lo willing untuk sacrifice untuk dapat lebih sedikit dari yang lo bisa. Ini ngomongin finansial ya. Kayak karena sebenarnya bisa aja kayak kalau misalnya mau 7x24 kerja gitu. Tapi apakah itu sehat buat gue? Selalu pertanyaannya itu kan. Jadi kayak akhirnya gue nggak apa-apa, nggak dapat sebanyak orang yang kerja seperti gue 7x24. Jadi gue nggak apa-apa jadi produser yang ya udah emang jam kerja gue agak lebih sedikit, tapi ya mungkin gue nggak akan dapat sebanyak itu dan nggak apa-apa. Jadi berdamai dengan itunya dulu gitu. Nggak ada. Kalau produser nggak ada. Cuma ada beberapa kolaborator
penulis sama ada session player teman-teman juga. Berarti si Enrico ngapain? Ngedrum dia? Enrico itu nge-produce ada satu lagu judulnya Bagasi. Nah itu gue sama sekali nggak produce, jadi dia yang megang, dia megang semua. Enak banget ternyata diproduksi orang lain ya. Iya kan? Gimana rasanya dong? Gimana? Enak banget. Gue pengen sih lebih banyak. Tapi harus lebih banyak rilis. Kayaknya bisa. Doakan ya semoga bisa. Oh gue kira ini pertanyaan filosofis. Oh iya mau Enggak ya? filosofis? Enggak. Gak usah. Sejujurnya ya kita sampai saat ini belum ada plan showcase. Terus belum ada plan panggung, akan ada satu di Pesta Pora. Terus tapi yang pengen gue bawa ke album ini sebenarnya merchandise dan kaset CD, vinyl. Jadi plannya di hari yang sama kita udah rilis barengan sama digitalnya. Jadi digital dan merchandise-nya dirilis bersamaan. Alat tempur. Apa ya? Musik. Oh, laptop. Tapi beneran karena gue nggak belanja hardware, gue tuh suka semuanya digital gitu. Karena gue nggak terlalu bisa mengurus hal-hal yang hardware, karena maintenance-nya lumayan mahal dan sering, dan ruangan gue kecil banget. Ruangan gue tuh 3x5 agak manjang, ada sofa, ada rak buku. Jadi kayak ini kalau ada hardware lagi gue udah nggak tahu mau taruh di mana. Jadi laptop gue adalah satu-satunya hal yang paling paling banyak backupnya. Dan juga semua pekerjaan gue, semua sound gue tuh ada di dalam situ gitu. Jadi gue bisa bawa laptop kemana aja, gue bisa kerja di mana aja. Kenceng mungkin ya, maksudnya loud gitu kali ya. Jadi gue tuh, ini banyak diskusi sih. Kayak gue dan mix master engineer gue tuh ada satu orang yang gue biasanya sama dia gitu. Dari awal gue produce lah. Namanya Mas Moko. Nah dia tuh sekalian mentor gue juga sebenarnya. Kayak dia udah lama banget di industri musik dan dia emang sound engineer dari awal gitu. Gue banyak diskusi sama dia. Terus awalnya kenapa gue pengennya segitu sebenarnya karena buat nyamain sama lagu-lagu luar. Karena lagu-lagu luar tuh gede gitu secara ini udah ngomongin teknis banget lah ya, RMS, desibel. Cuma intinya gimana caranya kalau abis lagu luar terus lagu yang gue produce itu nggak jauh gitu. Nggak jomplang. Sebenarnya cuma itu doang pertimbangannya. Jadi akhirnya kita ngulik banyak hal tuh waktu itu. Iya. Dan kalau kayak di Spotify, di Apple Music kan ya udah pasti abis lagu siapa tiba-tiba bisa ke lagu lo kan. Nah gue pengennya kayak orang bisa punya atensi yang sama, nggak perlu gedein volume. Kayak nih lagu juga kencang juga. Karena kan ada gitu, ada ilusinya kan. Ya lo ngerasa lagunya lebih jelek padahal cuma karena volumenya di bawah gitu. Nah, kalau itu langsung ke Ibu Resti. Sebenarnya kendalanya lebih ke jadwal. Tapi gue cukup ini sih, maksudnya bukan selektif ya, kalau gue denger sesuatu terus gue nggak ngerasa, aduh gue kayak nggak bisa berkontribusi sesuatu yang oke ke lagunya, gue pasti akan rekomendasi orang lain sih. Jadi gue ada dibilang selektif juga nggak gimana banget. Cuma gue ngerasanya kayak kalau lagunya, nih gue yakin nih di tangannya Anka nih lebih bagus nih. Ini kalau di tangannya Marco kayak lebih bagus, atau ke Ico, ya partner gue juga, oke lebih asik gitu. Jadi kadang gue juga suka kepikiran hal itu gitu kalau produce. Semoga yang denger sih bisa lebih banyak senangnya ya. Tapi kayaknya perasaan yang gue pengen orang tuh bisa ngerasain juga mungkin perasaan lega sih. Kayak kalau mungkin gue leganya lebih kayak akhirnya rilis gitu, dan albumnya juga tentang menerima gitu. Ya semoga orang bisa dapet takeaway-nya sesuatu yang bikin dirinya lebih santai, bisa lebih plong dan lebih ya udah bisa menerima semuanya dengan lebih baik. Gue sama musisi nggak terlalu, bahkan nggak picky. Gue kayaknya bisa bilang gue mau kerja sama siapa aja. Cuma lagunya. Kalau lagunya gue kayak aduh kayak belum ya. Biasanya itu dulu indikasinya gitu. Either lagunya kita bikin dari awal bareng, atau kayak lagunya gue udah suka dari apa yang dia bawa gitu. Jadi gue lagu dulu baru kayak produksi. Karena gue ngerasa lagu tuh kayak orangnya, produksi tuh kayak bajunya gitu. Jadi kalau orangnya gue ngerasa kayak aduh gimana ya gue ngebajuin orang ini, gue gak kepikiran. Nah biasanya gue menawarkan kayak coba tulis bareng dari awal, dari nol gitu.
Oh iya iya, ngerti kayaknya ya. Tapi gue cukup percaya silence itu hal yang sering dilupakan sama orang, sama seniman atau musisi yang emang berkarya. Karena kan lo harus bikin terus kan. Tapi bagian dari bikin adalah si diemnya itu juga sebenarnya. Kalau lagu nggak ada diemnya kan capek ya nyanyinya. Jadi emang harus tahu kayak kapan diemnya. Dan sebenarnya gue juga ngerasa kayak ide itu datang di saat kita diam. Di semua orang harus diem aja ya? Iya kadang gitu gak sih? Kayak kalau lo mau nulis atau lagi bikin caption deh. Iya. Kayak lo agak kalau lagi di bus gitu agak minggir dikit terus gini kan. Terus kayak kan gitu kan, terus kayak baru dapat oh captionnya kayak ini deh gitu. Nulis lagu juga agak gitu sih, kayak kadang semakin lo bisa sebenarnya stillness di dalam diri lo itu diam tuh bukan kata yang tepat lah. Ya gitulah kira-kira mengerti ya. Makasih sudah menjelaskan ya. Produser. Why? Karena gue tetap bisa jadi solois. Oh iya. Tapi enggak, gue tuh sangat suka bikin musik. Melihat kanvas kosong tuh kayak, seru ya gue bisa bikin apa aja hari ini gitu. Hari ini bisa jadi lagu yang bagus banget atau yang jelek banget. Dan gue sangat suka prosesnya menuju apapun itu. Jadi gue sangat suka prosesnya sih. Mikir sendiri atau mikir bareng-bareng sama orang lain. Sampai akhirnya itu jadi sesuatu yang bisa lo bawa untuk menceritakan sesuatu ke orang yang kita nggak kenal. Itu menurut gue magis banget. Jadi gue suka banget prosesnya. Halo, saya Petra Sihombing. Album saya judulnya Senang Oke Sedih Gak Apa-apa, akan rilis tanggal 8 Agustus 2025. Dengerin di DSP dan dapatkan kaset dan CD-nya dan vinilnya hanya di mana-mana.